malam pemirsa setia TVRI dan selamat datang di acara final lomba debat antar SMA dan setara Demokrasi, Debat Modern Kreatif Generasi. Yes, wow. Harapan kita Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya Amin. senang sekali kita berdua, saya Bayu Oktara dan rekan saya. Saya fansnya Bayu Oktara, Ivan Kabul. Ivan Kabul bisa aja. Pastinya kita senang sekali bisa turut serta dalam acara malam hari ini. Yes, betul sekali Bay. Ya. Jadi sedikit mengenai lomba ini, proses lomba debat sudah berlangsung dari pertengahan tahun 2022. Yang melibatkan 606 tim dari 117 wilayah berbeda di Indonesia. Yang pada akhirnya Bay, malam hari ini telah sampai di babak penentuan. Wow, pasti sudah panjang sekali rangkaian kegiatan, perjalanan yang sudah mereka lakukan dan lewati. Dan pastinya kegiatan nasional ini dilakukan oleh Yayasan Bentang Merah Putih dan Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa untuk menentukan para penerus bangsa yang akan membangun Indonesia menjadi lebih maju dan mampu bekerja sama dengan semua lini masyarakat. Wow, dan kamu tahu gak Bay? Yap. Ini finalis semuanya juga TVRI banget. Oh, gimana tuh? Siap jadi media pemersatu bangsa. Wow, Keren mantap. banget ya. Dan tentunya Bay, Iya, Van. kita punya juri-juri di babak final ini yang hebat dan gak kalah keren juga. So, mari siap. kita perkenalkan, ini dia Dewan Juri yang akan menilai pada babak final kali ini. Langsung saja, yang pertama kita akan undang untuk hadir tengah-tengah kita semua seorang pemerhati pendidikan. Berikan sambutan untuk Yohana Harjadinata. Yeah. Selamat malam Kak Kayo, silahkan langsung Selamat malam. mendapati tempat yang sudah ditentukan. Ini adalah juri tercantik Betul pada sekali. malam hari ini ya. Iya. Wow. Terima kasih Kak Kayo. Silakan Kak Kayo. Wow, Saraya. Siap. Dan Berikutnya, mari kita undang seorang MC, TV host, serta public speaker. wah ini senior kita semua ini. Yes, Coki Sitohang, tunjukkan pesonamu. Mantap. Senyumnya dong. Selamat malam Kak Coki. Coki Sitohang. Terima kasih sudah bergabung bersama kita semua. Silakan menuju tempat yang sudah disediakan dari Yes. sisi kanan panggung. Dan selanjutnya kita akan undang, beliau adalah seorang founder dan director Politician Academy. Berikan sambutan untuk Bonggas Chandra. Yeay. Iya. Apa kabar Bung? Baik ya, luar biasa, semangat Bung. ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan malam hari ini untuk menilai para finalis. Silakan menuju tempat yang sudah disediakan. Alright, last but not least Bayu, seorang leadership coach. Mari kita sambut bersama-sama the one and only Ari Wibowo. Beuh, Kakak Ari Wibowo. Waduh, leadership coach begini saya mau dong di-coachin Wah, dong. pastinya. Siap coach. Hai. Terima kasih sudah hadir. Waduh, satu Indonesia terkelepek-kelepek nih ya dengan sarang heo loh. Pastinya dong. Terima kasih. Kakak Ari Wibowo silakan Yes. melalui sisi kanan panggung menuju tempat yang sudah disediakan. Oke, kalau begitu kita tadi sudah menyaksikan Dewan Juri yang sudah diperkenalkan. Ya. Berarti boleh dong sekarang kita kenalan dengan para pesertanya. Di mana malam hari ini sudah ada 5 tim yang masuk ke babak final. Boleh banget. Dan sebagai informasi, ini penentuan tim sudah diundi pada saat karantina Bay. Jadi Oke. akan ada 5 tim, 1, 2, 3, 4, 5. Pengundiannya sudah dilakukan kemarin waktu karantina. Oh, jadi mereka sudah melalui proses karantina, sebelumnya Yes. melalui babak penyisihan, semifinal, dan malam hari ini, Moment of Truth. Penentuan Penentuan. yang akan maju ke babak final besok. Exactly. Wow. Kita panggilkan. Oke. Untuk tim yang pertama, kita sambut tim Semangat Rhythm SMA Negeri 1 ala Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Oh. Mana dong? Yes, semangatnya luar biasa. Nusa Tenggara Barat. Senang sekali dari Sumbawa. Terima kasih. Silakan. langsung menempati posisi yang sudah ditentukan. Dan finalis kedua, inilah dari SMA Negeri 2 Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah, tim Tabela Harati. Kalimantan Tengah. Wow,
Oke, kita mau lihat semangat dari Kalimantan Tengah. Let's go. Yes. Mantap. Itu dia. Siap, sudah siap nih sepertinya ya. Untuk maju ke babak berikutnya, silakan menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Kita masuk ke finalis yang ketiga, silakan. Berikutnya, DKI Jakarta. Ini perwakilanmu. Kita sambut tim Phoenix dari SMAK 5 Penabur. Yeay. Wah, jogging. Tanda semangat nih, Bay. Iya, betul. Kalau melihat peserta-peserta yang hadir semuanya masuk ke dalam panggung dengan semangat yang luar biasa ya. Terasa banget ya. Optimisnya terasa Wow. banget. Silakan menuju ke tempat yang sudah ditentukan dan kita akan segera undang. Inilah finalis yang keempat dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Tim High Passion. Yeay. Perwakilan dari Bandung. Wow, 3 Sri Kandi. 3 Serikandi. Kumaha Daraman. Alhamdulillah. Wis makan dulu. Mantap. Bisa gitu dong aku ya. Silakan kembali ke podium. Dan ini dia tim yang kelima. Berikan sambutan untuk perwakilan dari Badung Bali, tim Anagata Seman 1 Kuta Utara. Yes, ini dia perwakilan dari Bali. Bali dari Pulau Dewata ya. Yang baru saja sukses menyuguhkan perhelatan Akbar G20. Wow, luar biasa ya. Oke, gimana para peserta semuanya sehat kabarnya? Sudah Semangat? siap ya? Harus semangat ya. Wow. Oke, optimisnya terasa banget ya Van ya. Betul. Ini sepertinya malam hari ini kita akan mencari 3 yang terbaik tapi agak sulit pasti untuk Dewan Juri untuk menentukannya. Karena 5-5-nya semua sudah melalui proses tahapan yang panjang. Exactly. Sudah teruji, tapi malam hari ini kita harus mencari 3 yang terbaik. Iya, aku kira tadi mereka yang bakal tegang, tapi kelihatannya juri-juri yang pada tegang semuanya Iya ya. itu dia makanya. Kak Coki senyum dikit dong Kak Coki. Oke, baik. Untuk tema pada babak final kali ini adalah bagaimana cara efektif mengatasi korupsi di Indonesia dengan 5 pendekatan. Yaitu pendekatan hukum, pendekatan politik, Ya. pendekatan sosial, pendekatan budaya, dan pendekatan iptek. Wow, jadi ada 5 tim dengan 5 pendekatan. Mungkin aku mau jadi tim ke-6. Oh apa itu? Pendekatan ke mantan Ah mungkin. jangan dong. Nggak gitu. Baiklah, untuk cara bermain babak yang pertama Bayu, masing-masing dari tim akan memberikan tanggapan dan solusi dari pemecahan masalah untuk tema yang telah disebutkan tadi. Jadi Oh, sesuai oke. dengan pendekatannya masing-masing. Kalau sosial, Ya. ekonomi dan sebagainya. Iptek, budaya Ya. dan sekarang ini bagaimana ya kita akan mendengar teman-teman akan menyampaikan gagasannya selama waktu yang sudah ditentukan dan untuk waktu nanti dimulai setelah kita menyebutkan dan mempersilahkan untuk memulai menyampaikan gagasannya. Oke, Ya. dan untuk waktunya berarti 1 menit 30 detik yang akan diberikan kepada masing-masing tim untuk memberikan gagasannya Bayu ya. Ya betul dan ini diawali dengan penggunaan pendekatan apa yang akan dipilih. Oke, Oke. let's start the game. Aduh, gimana? Sudah siap atau tegang? Lemesin dulu dong, goyang-goyang biar santai, relax dulu ya. Kok kita yang tegang Oke. ya, Bay ya? Tegang semua nih. Oke, kalau begitu silakan Van. Baik, mari kita mulai babak pertama untuk tim Smart Rhythm. Dipersilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan tim yang berbahagia. Saya Regina, pembicara 1 dalam perdebatan kali ini. Korupsi bukan lagi hal asing yang kita dengar. Kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dituntut dan ditunjukkan oleh salah satu indeks persepsi korupsi Indonesia KPK tahun 2021 dengan nilai poin 38 dari nilai 100 dan berada pada posisi 96 dari 180 negara. Pemberantasan permasalahan yang luar biasa ini harus diberantas dengan hal yang canggih melalui pendekatan iptek. Yang pertama, kampanye anti korupsi melalui sosial media. Yang kedua, smart building, adanya kamera pemantau di KPK. Yang ketiga, paperless information system, komunikasi internal KPK. Yang keempat, e-procurement, pengadaan barang atau jasa melalui online. Dan yang kelima, e-government, transparansi publik. Dari 4 hal itu untuk membentuk good governance. Pemberantasan ini harus dilakukan sejak dini, terutama kepada generasi muda berbasis iptek.
Karena generasi muda adalah pemegang aktif IPTEK. 5 detik Kami terakhir. menganggap bahwa menyelamatkan satu generasi akan menyelamatkan generasi selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa. Precise, tepat Yes. sekali waktunya. 1 menit 30 detik. Dan pastinya ini akan jadi salah satu penilaian oleh Dewan Juri. Betul, dimanfaatkan dengan sangat baik ya. Betul sekali. Semua poin-poinnya tersampaikan dari tim Smanas Rhythm. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim Smanas Rhythm. Oke, sepertinya semakin panas. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke tim yang kedua. Silakan, tim Tabela Harati. Dewan Juri yang terhormat, terdakwa kasus korupsi program Bansos COVID-19 didakwa melanggar UU RI No 31 1999 tentang pemberantasan korupsi, Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, serta dijatuhi vonis selama 12 tahun penjara, denda sebesar 500 juta dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Dari kasus tersebut terbukti hukum telah membuktikan dan efisien dalam mengatasi korupsi. Pendekatan hukum yang dapat 1. UU RI No 31 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 2. Perpres No 54 tahun 2018 tentang strategi tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN. 3. Perpres No 102 2020 tentang supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ini kami menyatakan bahwa pendekatan hukum efektif dalam memberantas korupsi. Pertama, tujuan dan ketetapan hukum jelas arahnya. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 RUU KUHP dan UU nomor 28 1999 mengenai penetapan tersangka dan terdakwa korupsi. Kedua, hukum memberikan penyelesaian secara terperinci melalui lembaga penanganan korupsi dan sanksi terpidana. Ketiga, Indonesia menggunakan sistem hukum civil law di mana hukum bersifat kodifikasi dan inkusitorial sehingga menjadi rujukan utama atas penyelesaian kasus korupsi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana artinya segala sesuatu di Indonesia harus berdasarkan hukum. Berdasarkan hasil analisis dan kajian hukum, bersifat mutlak, tetap pasti dan jelas, sehingga semuanya tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih. Waktunya Wow, habis. pas. Luar biasa Bayu. Saya sampai sekarang masih belajar bagaimana cara bisa menyampaikan pesan dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu. Tapi luar biasa pesannya sudah tersampaikan. Berikan tepuk tangan untuk tim yang kedua. Tabela Harati, keren. Kita sudah mendengarkan jawaban dari tim Tabela Harti dan tim selanjutnya Bayu akan kita keep. Wow, ini dari Setelah- Jakarta nih. Jakarta ya. Hah. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Demokrasi, Debat Modern, Kreatif, Generasi.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Demokrasi Debat Modern Kreatif Generasi. Yes. Baik, Ivan dan juga seluruh peserta pastinya sudah tidak sabar lagi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan dengarkan tim selanjutnya akan menyampaikan gagasannya, yaitu dari Jakarta, tim Phoenix. 1 menit 30 detik dari sekarang. Selamat malam semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari tim Phoenix akan menjelaskan mengenai mosi kami, yaitu bagaimana cara tindak korupsi di Indonesia melalui pendekatan politik. Sebelumnya, menurut Delia Nur, politik merupakan segala aktivitas ataupun sikap yang berhubungan dengan kekuasaan, yang mana memiliki tujuan untuk mempengaruhi, mengubah ataupun mempertahankan suatu macam bentuk struktur masyarakat. Bahkan Transparency International Indonesia mengeluarkan IPK Indonesia pada tahun 2022 yang mana di peringkat 96 dari 180 negara di dunia. Pendekatan politik merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Hal tersebut karena tindakan korupsi merupakan produk politik yang terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah. Sehingga pendekatan politik ini berhubungan langsung dengan kasus yang ada di lapangan. Hal itu bisa dilaksanakan dengan menerapkan good governance melalui reformasi birokrasi. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan optimal, maka perlu meningkatkan 3 prinsip, yaitu yang pertama tata laksana dengan menjalankan e-budgeting di setiap daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada pengawasan yang seharusnya menerapkan prinsip independensi dan juga transparansi dalam aparat pengawasan internal pemerintah dan juga inspektorat daerah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah akuntabilitas, di mana dapat diwujud nyatakan dengan memperketat seleksi dan juga mengecek kembali, memeriksa kembali jejak historis dan juga latar belakangnya agar orang tersebut dapat menjadi role model yang baik untuk kedepannya. Berdasarkan argumentasi yang telah kami paparkan sebelumnya, kami kembali menegaskan bahwa pendekatan politik merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Akhir kata, Jarwo pergi ke kota bersama kekasih. Mohon maaf bila salah kata, kami ucapkan terima kasih. Waktu habis, terima kasih untuk tim Phoenix. Wow. Dan langsung aja Bayu. Langsung saja kalau begitu. Yes, tim selanjutnya kita persilakan tim Hypatia. Dipersilakan. Pemberantasan korupsi dalam pemerintahan berdemokrasi tidak dapat tercapai tanpa adanya partisipasi publik sebagai aktor utama. Saya, Laurencia Linard, mewakili tim Hypatia, menyatakan bahwa cara paling efektif untuk menangani korupsi adalah dengan pendekatan sosial. Indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih berada di angka 38 dari 100 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sadar bahwa tingkat korupsi dalam pemerintahan sebenarnya tinggi. Akan tetapi mereka memilih untuk menormalisasikannya. Sehingga satu hal yang perlu dipahami di sini adalah partisipasi publik tidak dapat tercapai tanpa adanya konsensus sosial untuk bersama-sama menolak korupsi yang hanya bisa tercapai dengan adanya kemerataan wawasan dan juga kesadaran moral. Maka dari itu, dua solusi yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, sosialisasi. Bukan secara teoritis, melainkan dengan praktikalisasi. Menjalin kerjasama dengan organisasi lembaga sosial non-pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara bottom to top approach. Lalu yang kedua adalah dengan keteladanan kepemimpinan yang akan menimbulkan dampak top to bottom approach. Lalu yang ketiga adalah dengan mengajak rakyat untuk bersama-sama menggunakan kekuasaan komunal untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini sehingga pemerintahan akan tetap berjalan dengan lancar dan pemberantasan korupsi pun dapat berjalan secara berkelanjutan. Terima kasih. Luar biasa. Wow. Baik. Untuk yang berikutnya, tim finalis yang kelima. Inilah Ana Gata, disilakan. Insinyur Soekarno sendiri menyampaikan bahwa Pancasila atau dasar fundamental negara kita bersumber dari budaya-budaya bangsa. Hal ini menjadi pembuktian secara konkret bahwa budaya bangsa mengandung sejuta nilai-nilai positif bahkan menjadi dasar fundamental bangsa kita sendiri. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Anagata SMA Negeri 1 Kuta Utara Provinsi Bali. Saya Raka Satria, di sini ada Nika Demelani dan juga Niputu Novita Angelina. Dewan juri yang terhormat, budaya menurut Selo Sumarjan merupakan suatu nilai yang bersumber dari cipta rasa dan karsa manusia yang bersifat positif. Sedangkan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan segala tindakan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain atau kooperasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini kami melihat terdapat 3 urgensi utama. Yang pertama, kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terancam karena banyaknya tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang akan berdampak kepada tindakan mereka. Serta yang ketiga adalah lunturnya nilai
nilai budaya positif di tengah masyarakat. Tentunya dalam hal ini kami membawa 2 buah solusi baik preventif maupun represif. Dari segi preventif, kami membawakan program yaitu pemberian pendidikan karakter dengan optimalisasi berbasis nilai kearifan lokal berupa pembiasaan pada setiap lingkungan. Sedangkan represifnya yaitu legalisasi peran masyarakat adat dalam melaksanakan sanksi adat kepada pelaku dan keluarga tindak 10 pidana detik. korupsi untuk mendorong efektivitas penanganan korupsi di Indonesia di samping hukum positif negara yang bersifat nasional. Salam demokrasi, jadikan generasi anti korupsi. Mantap sekali. Yes. Wow. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelima tim yang sudah memberikan gagasannya pada babak pertama ini, Bayu. Keren-keren banget Evan ya. Keren banget. Kita merinding loh ini. Asli, betul sekali. Dan pastinya Dewan Juri juga semakin sulit untuk menentukan siapa yang terbaik ya. Dan pasti kita akan lanjutkan ke babak kedua, Bayu. Ya, Tapi betul. sesaat lagi tetap bersama kami di Demokrasi. Debat modern kreatif generasi. Pemirsa masih bersama kami dalam acara Demokrasi, Debat Debat Modern Modern Kreatif Kreatif Generasi. Generasi. Baik, Bayu, kita akan masuk ke babak kedua. Di mana babak kedua ini sang tim-tim ini akan saling bertanya nih Oke. mengenai jawaban dari pemecahan masalah melalui pendekatan yang digunakan. Jadi masing-masing tim dipersilakan untuk bertanya maksimal 2 kali. Nah, seperti biasa, waktu dimulai setelah kami silahkan Ya. masing-masing tim bertanya dengan durasi 1 menit. Dan untuk menjawab, tim mendapatkan waktu 1 menit 30 detik. Baik. Oke? Jadi babak ini akan kita mulai dari tim Smanas Rhythm yang akan bertanya kepada tim Tabela Harati. Sudah siap? Siap? Langsung kalau begitu. Kami Silakan, Semanas Freedom. Baik, selamat malam Dewan Juri yang terhormat dan rekam tim yang berbahagia. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada tim Tabela Harati. Seperti pemaparan yang telah saudari paparkan tadi, bahwa Indonesia berdasarkan hukum. Tetapi
banyak lembaga di Indonesia anti korupsi yang telah terbentuk. Hukum sudah banyak ditetapkan. Dan undang-undang sudah banyak direvisi. Tetapi, kenapa angka korupsi di Indonesia masih saja membumbung tinggi? Apakah ada kesalahan ataupun celah yang membuat sistem ini rusak? Atau hukum yang salah ataupun ada oknum-oknum yang membuat celah baru seakan-akan menghalalkan yang namanya korupsi? Saya Odi Hikmal, pembicara 2, terima kasih. Oke, sudah siap. Sepertinya kita akan dengarkan jawaban dari tim Tabela Harati 1 menit 30 detik dari sekarang. Silakan Tim untuk Tabela Harati. menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, waktu sudah berjalan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Pada Dewan Juri yang terhormat, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari tim Semanas. Di sini kami akan memberi penjelasan lagi. Menurut Sorjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diperinci sebagai berikut. Pertama, hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum. Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, kami menyatakan bahwa pendekatan hukum sangat efektif mengingat hukum Indonesia yang jelas, padat, dan rinci, mengingat penegak hukum yang telah dibentuk dalam Undang-Undang Dasar, dan sarana atau fasilitas yang juga sudah dibentuk dalam undang-undang. Dalam hal ini, korupsi yang terjadi ini sebagian besar dan banyak terjadi itu karena celah di politiknya. Izin menambahkan Dewan Juri yang terhormat, hukum di Indonesia sudah sangat efektif dan sangat mempertimbangkan banyak hal. Produk hukum juga menjelaskan semua keterkaitan, kesalahan terdakwa. Produk hukum sebagai sistem dan dalam pembentukannya perlu banyak kajian secara dalam dan tidak spontan dari berbagai pihak. Dan produk hukum juga dilakukan oleh banyak buah pemikiran banyak orang untuk dapat meneliti bagaimana dalam pengatasan korupsi tersebut yang baik dan efektif. Sehingga dalam penjatuhan hukuman ataupun pemberian jawaban bagi tindak pidana sangat efisien dan efektif. Terima kasih. Oke, dari tim Semanas Rhythm, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? 1 menit. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat, kemudian rekan tim yang sangat berbahagia. Tadi dikatakan adanya celah politik, tapi di sini adalah pendekatan hukum. Di sini saya ingin mempertanyakan, hukum negara kita longgar, banyak terjadi korupsi di Indonesia, meningkat dari tahun 2020-2021. Lalu di sini saya ingin mempertanyakan, dari mana, bagaimana proses untuk memperbaiki hukum yang ada di Indonesia agar bisa berdiri tegak, agar bisa dikenakan kepada segala penjuru, agar keadilan itu bukan hanya sekata-kata Pancasila, tapi bisa diadili dan bisa diimplementasikan. Padahal dasarnya banyak sekarang hukum itu tidak ditegakkan. Lalu pertanyaan saya sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana dari tim Anda untuk memperbaiki atau memberikan suatu solusi dari permasalahan hukum di Indonesia yang tidak tegak dan itu bisa merata 10 kepada detik lagi. seluruh masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat rendah, tapi para pejabat-pejabat pun bisa mendapatkan hukum tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tim Semanas Rhythm dan kita akan dengarkan jawaban terakhir dari tim Tabela Harati. 1 menit 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih kepada tim Semanas. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Hukum telah melihat dan telah ditetapkan melalui sanksi terpidana, pembentukan lembaga, lembaga penanganan hingga pengadilan. Maka di sini menyadari bahwa perlu adanya kesadaran anti korupsi, kolusi dan nepotisme yang harus dimiliki setiap individu. Maka kelompok kami ingin menetapkan undang-undang tentang wajib pendidikan anti korupsi bagi seluruh instansi pendidikan dan juga bagi seluruh pejabat-pejabat di Indonesia. Di mana pendidikan ini adalah segala jenis pembelajaran baik visual maupun non-visual yang menyangkut pengembangan potensi dan norma terhadap perilaku anti korupsi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izin menambahkan, untuk mengatasi korupsi perlu penguatan pengimplementasian undang-undang dengan tetap berlandaskan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Tipikor dan TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan mau dimanfaatkan. 15 detik lagi. Waktu terus berjalan, sisa 10 detik. Atau sudah cukup?
Cukup Kak, terima kasih. Baik. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Untuk tim Tabela Harati yang sudah memberikan jawaban. Ya. Dan sekarang Bayu, ini adalah giliran tim Tabela Harati untuk bertanya kepada tim Phoenix. Waktu kami persilakan. 1 menit. Waktu sudah berjalan. Silakan ajukan pertanyaan. Tim Harati sudah Baiklah, 10 detik. Silakan. pertanyaan untuk tim Hypatia. Pertama, bagaimana penerapan reformasi? Tim Phoenix maksudnya ya? Iya. Oke, silakan. Bagaimana penerapan reformasi politik radikal dalam mengatasi korupsi? Serta sebutkan contohnya, tolong. Dan kedua, secara simptomatik, bagaimana cara mengatasi tindak pidana korupsi secara kausatif menggunakan pendekatan sosial? Terima kasih. Oke, baik. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup pertanyaannya? Sudah cukup ya? Ya, pendekatan politik maksudnya. Terima kasih. Oh, yang Baik. pendekatan politik ya untuk mengatasi korupsi secara efektif. Sudah cukup ya? Oke, sudah jelas tim Phoenix. Kita akan segera mulai. Berikan kesempatannya 1 menit 30 detik untuk menjawab yang pertama dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk diketahui bahwa apa yang kami sampaikan adalah mengenai reformasi birokrasi, bukan reformasi politik radikal. Reformasi birokrasi adalah pembaruan dan perubahan terhadap sistem pemerintahan terutama pada aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Lalu, untuk tindak pidana politik, maka diperlukannya reformasi birokrasi dari tata laksana, pengawasan, dan akuntabilitas. Tata laksana itu adalah menjalankan, contohnya dari menjalankan e-budgeting. Contohnya ada di daerah Surabaya yang sudah melakukan e-budgeting dengan hasil agar mendapatkan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Lalu dengan pengawasan, dengan seharusnya menerapkan prinsip independensi dan transparansi dalam aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dan inspektorat daerah. Dengan hasil yang diharapkan adalah meningkatkannya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi. Lalu dengan akuntabilitas, dapat diwujudkan nyatakan dengan pemilihan orang yang tepat, bisa dilihat melalui criminal records yang mereka miliki ataupun indikasi-indikasi korupsi yang mereka miliki sebelumnya, sehingga dalam hal tersebut orang-orang yang ada di politik bisa melihat mereka sebagai role model, karena ketika ada orang yang 10 detik. di atas mereka lebih baik, mereka akan mengikuti hal tersebut secara lebih baik lagi. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Terima kasih. Baik. Dari tim Tabela Harati, adakah pertanyaan atau sanggahan yang bisa kamu sampaikan? 1 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ilmuwan politik Gray dan Kaufman menganalisis bahwa faktor utama korupsi adalah politik itu sendiri. Ketiadaan pengawasan dan pemantauan, kurangnya transparansi dan administrasi dan demokrasi, serta desentralisasi berlebihan dalam sistem politik menjadi identifikasi faktor-faktor penyebab dalam korupsi. Di Indonesia sendiri, kasus-kasus korupsi banyak menjerat para politisi. Dalam hal ini, bagaimana politik mampu menjadi pendekatan yang efektif, sementara para politisi silih berganti terjerat kasus korupsi. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang cukup kritis, butuh jawaban. Silakan, 1 menit 30 detik dari sekarang, tim Phoenix. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari tim Tabela Harati. Tapi kami ingin menegaskan kembali bahwa ada aspek yang kami junjung tinggi, yaitu salah satunya adalah akuntabilitas, yang mana harus diwujudkan dengan adanya pengenalan lebih lanjut seperti jejak rekam historis, dan juga untuk penegasan seleksi lagi sebelum seorang terjun ke dunia politik. Oleh karena itu diperlukan juga untuk melihat rekam jejak historis dan juga apakah mereka memiliki identifikasi untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Karena hal tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas kinerja birokrasi dalam sistem pemerintahan. Masih ada waktu, 50 detik lagi. Silakan dimanfaatkan untuk memberikan tambahan jawaban atau sudah cukup. Tim Phoenix dari Jakarta. Sisa 40 detik. Dan kita butuh mengetahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana unsur utamanya adalah rakyat, sehingga pemerintah harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi orang-orang yang berada di politik kemungkinan besar adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Maka dari itu kita butuh transparansi dari orang-orang yang berada di politik, misalnya dari sikap-sikap yang mereka lalui. Dan misalnya dalam debat politik, kita juga harus melihat histori mereka dalam politik dalam kehidupan mereka 10 sebelumnya. detik.
Dan kita juga harus meyakini kepemimpinan yang mereka miliki. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Terima kasih tim Phoenix. Oke. Yes, Bayu. Wow, semakin panas. seru, panas dan menegangkan ya proses debatnya. Ya, betul dan sekali. tentunya pemirsa TVRI semua yang di rumah dan di studio pasti makin penasaran nih. Lihat jawaban-jawaban dari tim selanjutnya. Jadi jangan ganti channelnya, tetap bersama kami di Demokrasi. Debat modern kreatif generasi. Baik, mari kita lanjutkan Demokrasi, debat modern, kreatif generasi. Yes. Dari 3 babak kita sudah masuk ke 2 babak dan sekarang kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Oke, tanpa menunggu lama langsung aja tim Phoenix. Silakan memberikan pertanyaan kepada tim Hypatia. Waktumu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami ingin menanyakan kepada tim Hypatia tentang masyarakat memilih untuk menormalisasikan hal tersebut. Dari tadi, argumentasi yang disampaikan oleh tim Hypatia adalah masyarakat memilih untuk menormalisasikan hal tersebut. Namun dari apa yang saya lihat adalah banyak masyarakat yang malah marah akan kasus tindakan korupsi yang ada di Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam pemerintahan. Lalu kita juga butuh mengingat kasus Surya Darmadi yang merugikan 78 triliun yang melibatkan PT Duta Palma Group dengan Jaksa Agung ST Baharudin dengan ex-gubernur Riau Anas Mamun. Jikalau masyarakat menormalisasikan hal tersebut, mengapa kasus tersebut sampai sekarang masih diingat oleh masyarakat? Lalu kita juga butuh melihat di berita-berita bahwa setiap ada kasus korupsi malah selalu diliput dan itu perhatikan bahwa masyarakat peduli akan hal tersebut dan tidak menormalisasikan hal tersebut. Sekian pertanyaan dari tim kami, terima kasih. Oke, baik, tim Hypatia akan menjawab pertanyaan yang pertama. 1 menit 30 detik waktunya dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dewan juri yang terhormat, kenyataan bahwa rakyat merasa marah menyatakan bahwa rakyat telah sadar tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga kami sebagai tim Hypatia menyatakan bahwa untuk keberhasilan sebuah kebijakan perlu adanya partisipasi publik di dalamnya. Seperti yang telah dikatakan oleh tim Phoenix sendiri bahwa pemerintahan adalah oleh, dari, dan untuk rakyat. Rakyat sendirilah yang memilih pemangku jabatan. Dan pemangku jabatan juga merupakan bagian dari rakyat sendiri. Sehingga perubahan haruslah diawali dari pola pikir rakyat itu sendiri. Dengan terciptanya partisipasi publik, maka Dewan Juri yang terhormat kita bisa menggunakan publik sebagai sistem pengawas utama pemerintah dan juga menjadikan publik sebagai orang yang bisa membatasi kekuasaan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, untuk melibatkan rakyat, pemerintah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk membangkitkan kesadaran moral dan nasionalisme. Oleh karena itu kami juga mengusulkan bahwa pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan organisasi atau lembaga sosial non-pemerintah. Contohnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang korupsi dan juga cara mengantisipasinya. Karena seperti yang data yang kami dapatkan dari UGM, yakni 59% korupsi yang terjadi, itu terjadinya adalah di pihak swasta, bukanlah politik saja. Jadi kita bisa juga menaikkan pengetahuan dan juga awareness masyarakat kepada semua lapisan masyarakat. Habis. Terima kasih. Iya, silakan ada waktu atau kesempatan memberikan tanggapan atau sanggahan atau pertanyaan tambahan. Ya. 1 menit dari sekarang untuk tim Phoenix. Baik, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menyanggah pernyataan dari tim Hypatia yang menyatakan bahwa masyarakat marah karena terjadinya korupsi. Namun masyarakat itu tidak memiliki kekuasaan sehingga itu sudah menjadi peran politikus, sehingga ini sudah menjadi pendekatan politik. Kemudian Anda menyebutkan bahwa lembaga sosial masuk menjadi peran, namun apa contoh lembaganya, bukan contoh apa yang mereka lakukan. Namun bagaimana mereka bisa mencegah atau mengatasi korupsi? Apa yang mereka lakukan selain sosialisasi? Karena sosialisasi belum tentu dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, kelompok Hypatia mengatakan bahwa pemerintah perlu mengubah pola pikir masyarakat itu sendiri. Namun seperti yang kita tahu, pola pikir, personality orang-orang masing-masing berbeda. Oleh karena itu, penyampaian dari pemerintah sendiri ke masyarakat akan berbeda pula. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa 10 detik. Bahwa pendekatan politik adalah hal yang sangat diperlukan di sini. Oleh karena itu, apakah pendekatan sosial sangat berperan dalam hal tersebut? Waktu habis. Baik, kita persilakan tim Hypatia. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri terhormat. Tim Phoenix menanyakan bagaimana atau mekanisme kami terkait kerjasama dengan non-governmental organizations atau NGO. Dewan Juri terhormat, kami akan menyampaikan bukti konkret, yakni debat demokrasi yang sedang kami lakukan sekarang adalah support dari lembaga sosial seperti nasionalisme radikal dan bentang merah putih, dan juga support dari kerjasama dengan kementerian dan juga banyak sponsor-sponsor lainnya. Ini dapat meningkatkan awareness remaja, jadi kita dapat melihat sendiri bahwa remaja seperti kita sekarang berdebat tentang korupsi, dan kita juga dapat menambah wawasan kami, dan juga kita juga dapat menjadi generasi emas di tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita mendekatkan pola pikir masyarakat yang berbeda-beda? Kita melakukan pendekatan relatable. Seperti yang tadi saya sudah katakan, dengan bekerja sama dengan NGOs, kita bisa bekerja sama dengan masyarakat itu sendiri seperti artis, seniman, selebriti yang lebih dekat dan juga masyarakat lebih percaya. Tidak hanya sampai di situ, kami juga dapat bekerja sama dengan politisi di mana tidak terbatas lingkupnya karena kami melakukan pendekatan secara lingkup sosial itu sendiri, di mana masyarakat dapat dengan mudah memahami dibandingkan mengerti birokrasi yang rumit atau hukum yang rumit. 15 detik, ada Kemudian tambahan? Dewan Juri yang terhormat, tim Phoenix mempertanyakan bagaimana sosial yang terlibat. Justru untuk melibatkan partisipasi publik, pemerintah harus menggunakan jejaring sosial untuk bisa mensosialisasikan semuanya itu. Sekian dan terima kasih. Pas sekali, waktu habis. luar Boleh berikan biasa. tepuk tangan yang paling meriah dong ya, biar makin semangat Bayu. Itu dia. Wow. Masih ada yang berikutnya, Ivan. Yes, langsung saja kita persilakan tim Hypatia. Ini giliran kamu untuk bertanya kepada tim Anagata. 1 menit kami persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami hendak mempertanyakan tentang kebijakan tim Anagata mengenai pendekatan budaya. Yang pertama, mereka mengatakan sendiri bahwa mereka hendak melakukan pendekatan budaya karena budaya di Indonesia bermacam-macam sehingga mereka hendak menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap budaya. Lalu, Dewan Juri terhormat, pertanyaan kami yang pertama adalah hal ini tidak akan menjadi efektif karena semua budaya tidak dapat dipukul rata. Tim Anagata sendiri mengatakan bahwa urgensi mereka sangatlah urgent, di mana Indonesia ekonominya menurun dan sebagainya. Lalu bagaimana resolusi yang mereka buat dapat menjadi efektif bila mereka sendiri mengatakan bahwa semua budaya itu dapat berbeda. Lalu bagaimana efek jera dari kebijakan mereka? Kemudian yang kedua, mereka sendiri menyatakan bahwa kebudayaan saat ini telah mengalami kemerosotan nilai. Lantas bukankah menggunakan kebudayaan sebagai sarana penyebaran budaya yang baru bukanlah 10 detik. suatu hal yang efektif mengingat akan menimbulkan masalah yang baru? Sekian dan terima kasih. Oke, sudah jelas pertanyaannya dan kita akan mendengarkan jawaban dari tim Anagata 1 menit 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari tim Hypatia. Jadi di sini kami dari tim Anagata Provinsi Bali akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim Hypatia. Pertanyaan yang pertama yaitu kami menggunakan pendekatan budaya yaitu dengan pemanfaatan nilai-nilai lokal, kearifan lokal kebudayaan dari setiap-tiap daerah. Di mana di sini kami tidak memaksudkan bahwa kearifan lokal itu adalah suatu kebudayaan yang berbeda-beda di setiap daerah, tapi kearifan lokal berasal dari kata arif yang artinya bijaksana. Hal ini berarti kami memanfaatkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang terdapat di daerah tersebut yang berarti arif atau nilai-nilai budaya yang baik. Jadi bagaimana setiap daerah pasti memiliki nilai-nilai budaya yang baik sehingga hal ini tidak akan membuat intoleransi atau permasalahan karena perbedaan tersebut. Karena di sini kami menekankan kata kearifan lokal dari kebudayaan daerah, artinya hal yang baik. Memangnya ada masyarakat yang tidak mau menjalankan hal yang baik? Dewan juri yang saya hormati, apa yang dipertanyakan oleh tim Hypatia seakan hanya meraba dari bagian atasnya saja tanpa mendalami nilai-nilai budaya itu sendiri. Saudari-saudariku dari Bandung, sebenarnya apa yang kami maksudkan bukan tentang memanfaatkan segala budaya berada di satu aspek yang sama. Memang budaya itu berbeda-beda, maka dari itu kami menggunakan program legalitas hukum agar terdapat satu hukum yang mengatur budaya-budaya tersebut sehingga timbul berbagai pembatasan terhadap budaya-budaya tersebut. Mengapa harus menggunakan legalitas hukum? Karena kita mengetahui peraturan yang ada di pemerintah itu apabila sanksi ada dipakai oleh masyarakat itu akan dipakai oleh sanksi sosial itu sendiri. Namun otomatis hukum nasional tidak akan terpakai lagi. Kami menggunakan sanksi adat tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau menimbulkan double efek kepada tindak pidana korupsi. Waktu Terima habis. kasih. Yes, dan semakin memanas. Kita akan berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kedua ya. Ya, dari tim Hypatia, pertanyaan atau sanggahan 1 menit dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya saudara-saudari kami dari Bali ini melupakan stance atau pendirian mereka sebagai pendekatan budaya. Karena mereka sendiri mengatakan mereka akan melakukan pendekatan melalui hukum bukanlah budaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mereka kerap kali mengatakan nilai-nilai lokal kearifan. Dewan Juri terhormat, kami juga mengerti. Namun mereka tidak memberikan mekanisme yang konkret terkait hal tersebut. Lalu yang kedua, Dewan Juri terhormat, jika mereka akan melakukan nilai-nilai kearifan begitu, siapa yang akan bertanggung jawab? Akan ada otoritas daerah dipermainkan di sini. Sedangkan data yang kami dapat, kepala daerah, data yang kami dapat dari KPK 2021, kepala daerah jauh lebih banyak melakukan korupsi dibandingkan pemerintah pusat seperti DPR atau MPR. Dewan Juri yang terhormat, jika kasusnya adalah seperti itu, maka bagaimana kita dapat mempercayakan budaya yang berbeda-beda kepada otoritas daerah untuk melakukan pendekatan anti korupsi? 10 detik. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, adopsi kebudayaan tidak terlepas dari konsensus atau harus terlebih dahulu tercipta kesepakatan sosial di tengah publik. Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa. Sudah memberikan tanggapan dan sanggahan. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari tim Anagata. 1 menit 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat dan panitia. Tentunya nampaknya tim Hypatia lagi-lagi masuk di dalam lubang yang telah kami siapkan, Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini kami tegaskan sekali lagi bahwa adanya eksistensi hukum bukan berarti kami mengambil perspektif hukum, saudaraku. Namun kita menggunakan perspektif tersebut karena kami yakin setiap perspektif itu saling memiliki hubungannya. Ginstraf Zonder Schuld, tiada hukum tanpa kesalahan. Maka jelas hukum lebih condong menjadi produk yang ada untuk mengobati masalah yang telah terjadi, bukan mencegah sebelum permasalahan itu muncul. Sesungguhnya hukum adalah produk dari budaya sebagaimana Pancasila dibentuk dengan diadopsinya budaya luhur termasuk nilai positif kearifan lokal Indonesia. Bukankah itu adalah penjelasan dasar bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia? Menurut Bronislaw Malinowski, pelopor teori fungsional dalam antropologi, terdapat salah satu unsur dari kebudayaan yaitu sistem norma.
Hal ini mengatakan bahwa budaya itu sendiri yang menjadikan hukum itu sendiri sebagai unsurnya. Hal itulah yang mengakibatkan perspektif kami tidak mengambil perspektif hukum, namun dari budayalah hukum itu muncul, saudariku. Masih ada waktu? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari tim Hypatia yang mempertanyakan bahwa bagaimana jika kita mengambil kearifan lokal dalam suatu daerah dan kepala daerah dari situ menggunakan kekuasaannya untuk hal yang negatif. Jadi sini kami akan menjelaskan bagaimana proses dari program yang kami ajukan ini. Yang pertama yaitu adalah legalisasi, pemberian kesahan dan kepastian hukum guna memberikan wewenang. Selain itu ada optimalisasi dan ketiga ada edukasi serta eksekusi. Dan di sini kami menegaskan kami memberikan legalisasi juga dengan pembatasan sehingga akan ada batas-batas dan tidak ada hal-hal yang berlebihan. Habis, Sekian, terima kasih. Wow. Bayu. Semakin panas ya. Semakin panas. Ini aku ya, studio dingin banget, tapi kok aku mulai gerah di sini Iya, ya. betul sekali. Pasti ya semua juga merasakan hal yang sama, tapi masih ada satu kesempatan. Yes. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan diajukan oleh tim Anagata untuk dijawab oleh tim Semanas Rhythm. Oke, tim Anagata, waktu Anda untuk bertanya 1 menit dari sekarang. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap tim Semanas Rhythm. Dr. N sendiri, yaitu seorang Commonwealth Studies dari institut tersebut, meyakini teknologi ialah alat yang akan menjadi pemberantas korupsi tergantung dari ketepatan dan kebenaran pemakaiannya, serta akan berdampak sebaliknya. Seperti IPEC, jika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi, hal ini menandakan adanya perkembangan pola pikir dan kemampuan manusia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana peranan budaya yang menjadi pola pikir, kebiasaan, dan tindakan dari karakter sang pemegang IPTEK itu sendiri dapat digunakan untuk menjadi hal yang positif. Maka kami menantang tim lawan untuk dapat membuktikan bahwa IPTEK akan menyelamatkan bangsa kita atau sebaliknya. Dan apakah Anda dapat memastikan jika IPTEK akan benar-benar dimanfaatkan dengan baik jika kebiasaan dan pola pikir tersebut belum diperbaiki? Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Mau digunakan? Cukup? Baik, cukup segitu Oke, saja. baik. Baiklah, tim Semanas Rhythm, kami persilakan untuk menjawab dalam waktu 90 detik yang dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan dari tim Anagata. Di sini kami menegaskan bahwa bagaimana secara efektifnya. Nah, kami menawarkan jaringan yaitu e-government, di mana e-government ini akan mewujudkan negara yang good government. Di mana negara yang good government ini akan menyebabkan masyarakat di dalamnya mengalami transparansi antara pemerintah dengan masyarakat maupun pemerintah dengan pemerintah lainnya. Baik, ingin izin menambahkan, di tadi kami sudah memaparkan ada smart building, ada paperless information system, kemudian ada kampanye melalui sosial media, ada e-procurement. Keempat hal itu tujuannya untuk mewujudkan e-government. E-government ini bukan hanya sekedar untuk transparansi publik, tapi secara tidak langsung e-government ini merupakan instrumen pengawasan. Dengan apa? Dengan adanya e-government ini menanamkan nilai bagaimana rasa kejujuran terhadap publik. Hal ini bukan hanya saja tentang bagaimana mewujudkan good government itu, tapi menjadi instrumen pengawasan. Pengawasan dari nilai-nilai jujur untuk memberantas korupsi. Untuk kami tegaskan, keempat hal itu untuk mewujudkan good government, semua perubahan tidak ada dengan hal yang mudah. Untuk melakukan suatu perubahan dengan yang efektif tidak perlu langkah raksasa. Langkah yang kecil tapi konsistensi akan membawakan perubahan. Jadi semua itu kuncinya adalah konsisten dan konsisten. Terima kasih. Waktu habis, ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan lanjutan atau sanggahan ataupun tanggapan dari tim Anagata 1 menit dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tadi dari tim A telah menyatakan bahwa tentang nilai kejujuran, bukankah itu kembali lagi tentang nilai kebudayaan, bagaimana eksistensi kebudayaan membangun kejujuran itu sendiri. Dewan Juri yang saya hormati, ingin saya beritahu bahwa e-government telah diadakan sejak tahun berapa? Tahun 2016. Namun data Indonesian Corruption Watch atau ICW pada tahun 2021 angkanya malah naik 10,91%. Apakah itu yang Anda katakan efektif? Tidak, saudara dan saudariku. Maka saya ingin mengatakan, Mahfud MD sendiri pun mengatakan bahwa teknologi juga dapat menjadi tantangan utama jika koruptor menggunakannya dalam pencucian uang. Contohnya salah satu kasus dari cyber money laundry PT Asabri terkait kasus korupsi yang disembunyikan melalui Bitcoin. Lantas, mengapa tim lawan masih tetap bersikukuh bahwa pendekatan MIPTED adalah langkah yang efektif? Padahal sudah dibuktikan bahwa pengaplikasian teknologi belum tentu efektif dan tergantung dari motif penggunaannya. Sekian, terima kasih. Oke, tim Semanas Rhythm, jangan mau masuk lubang ya. Silakan menjawab selama 90 detik.
Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Wow, tim Anagata memang luar biasa. Tapi di sini kami ingin mengatakan, bukan hanya Indonesia, Jerman, Singapura, dan Malaysia juga pernah melakukan e-government ini. Tentu untuk melakukan suatu perubahan tidak perlu langsung berhasil. Untuk kita ketahui, tim Anagata, tadi ada smart building, kita ambil saja kampanye melalui sosial media. Ini adalah jalan salah satu untuk mensosialisasikan pendidikan anti korupsi. Dan juga untuk kita ketahui tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Tentu saja tidak bisa kita pungkiri, kita harus menggunakan iptek. Dan untuk diketahui 98% masyarakat Indonesia menggunakan sosial media. Dan hampir 8 jam itu mereka menggunakan iptek. Bukan hanya itu kawanku. Mari kita lihat. Jangan melihat suatu iptek itu dari satu sisi saja. Iptek itu seperti pisau yang bisa memberikan luka dan juga bisa memberikan potong-potongan gitu. Jadi jangan melihat iptek hanya dari satu sisi saja. Jangan sampai kita membungkam diri kita, menutup diri kita untuk tidak melakukan perubahan dengan iptek. Masa iya negara-negara lain bisa menggunakan iptek, Indonesia tidak? Masa iya kita harus menutup diri kita untuk tidak menggunakan iptek? 10 detik. Saya melanjutkan, penyidik KPK juga berhak menyadap tanpa izin di luar KPK dan pengadilan negeri. Tapi harus diberitahu kepada pengawas KPK pada pasal 12C ayat 2. Terima kasih. Oh, oke, kita berikan tepuk tangan. Gimana Pak? Gerah nih. Semakin gerah ya. Luar biasa. Yang jelas hanya 3 tim terbaik yang akan maju ke babak grand final. Yes. Dan setelah ini akan ada babak ketiga yang merupakan babak penentuan. Siapakah 3 tim yang terbaik. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Demokrasi Debat Modern Kreatif Generasi.
Pemirsa masih kembali bersama kami di Demokrasi. Debat modern kreatif generasi. Sampai grogi loh aku loh. Makanya saking serunya soalnya, panas luar biasa. Babak pertama, babak kedua, kelima tim sudah menunjukkan yang terbaik dan juga menelurkan gagasan-gagasan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Luar biasa, ada jagoan? Wah, jagoannya sahab rahasia dong. Iya, baiklah, let's go. Kita masuk babak ketiga ya, Bayu. Oke, baik. Di babak ketiga ini, kelima tim akan menjelaskan kesimpulan dari babak pertama dan babak kedua dengan durasi waktu 1 menit 30 detik yang akan dimulai setelah kami silakan untuk menjawab. Lima-limanya punya waktu yang sama untuk memberikan semacam pernyataan tutupan. Pamungkas. Closing statement. Selama 1 menit 30 detik. Baik, langsung saja kita mulai untuk babak ketiga ini. Yang pertama, tim Smanas Rhythm. Kami persilakan. Dewan juri yang terhormat serta rekan tim yang berbahagia. Di negara kita sudah banyak cara untuk memberantas korupsi. Undang-undang telah direvisi. Banyak lembaga penanganan seperti KPK, lembaga audit seperti BPKP, PPATK sudah terbentuk. Lembaga pengawasan seperti LCW dan PCW sudah tersedia. Tetapi semua hal itu belum mampu menegakkan angka korupsi semakin menurunkan. Tetapi di lembaga negara ini sudah terciptanya hukum dan juga lembaga-lembaga tetapi belum berhasil. Nah, maka pandangan dari kelompok kami untuk mencegah korupsi ini secara efisien yaitu dengan penggunaan iptek. Seperti yang telah dijabarkan oleh teman saya tadi, sehingga pemerintah bisa dengan bersih, akurat, dan akuntabel. Nah, kami juga menawarkan salah satu pencegahan korupsi dengan pembentukan pendidikan anti korupsi dengan berbasis iptek, di mana kami realisasikan namanya menjadi rumah anti korupsi, di mana kami memfokuskan kepada anak muda, yaitu kita yang mana tercatat bahwa kita negara Indonesia ini 98% penggunaan teknologi dan juga ada 99,6% itu pemuda. Tidak hanya beretorika, tetapi kita butuh aksi nyata mewujudkan Indonesia Jaya, bersih korupsi, masyarakat sejahtera. Waktu habis. Oke, Terima kita kasih. berikan tepuk tangan. Pendekatan iptek yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Dan berikutnya kalau tadi tim Smanas Rhythm, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada tim Tabela Harati. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya mereview dan menyimpulkan perdebatan hari ini. Ada 2 pertanyaan yang diberikan kepada tim kami, yaitu pertama, apakah ada celah korupsi pada hukum? Dan kedua, bagaimana cara Anda untuk memberantasnya? Adanya celah ini disebabkan oleh adanya oknum tidak bertanggung jawab, namun kami tegaskan hukum hadir untuk memberi sanksi rasa jera dan ketegasan terhadap tindak pidana korupsi. Maka terkait permasalahan tersebut, kami ingin menetapkan hadirnya spesifikasi tentang wajib pendidikan anti korupsi di seluruh instansi pendidikan. Maka dari itu, kami tarik kesimpulan, pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Seperti yang tertera dalam pasal 1, ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dan ketetapan hukum di Indonesia telah diatur dengan jelas dan terperinci dalam mengatasi korupsi, mulai dari pembentukan lembaga, penyelidikan, sanksi pidana, hingga jaminan perlindungan aksi dan korban. Di Indonesia menggunakan civil law, yaitu penempatan konstitusi, hukum pada urutan tertinggi, peraturan perundang-undangan, sehingga kami tegaskan kembali bahwa pendekatan hukum adalah yang paling tepat. Terima kasih. Masih ada waktu, 10 detik. Mau dimanfaatkan? Cukup? Cukup, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk tim Tabela Harati. Berikutnya untuk tim Phoenix, silakan berikan pernyataan pamungkasmu 90 detik. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam Dewan Juri dan tim hebat lainnya. Kami dari tim Phoenix ingin menegaskan bahwa pendekatan politik adalah pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi tindak korupsi di Indonesia. Mengingat dalam politik tersebut terdiri dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi. Hal tersebut karena pemerintah yang berdaulat adalah penentu atau penggerak negara tersebut, sehingga diperlukan reformasi birokrasi. Mulai dari tata laksana, pengawasan dan juga akuntabilitas. Seperti yang kami katakan tadi, dengan contoh e-budgeting yaitu sistem penyusunan anggaran agar adanya transparansi dan juga kejelasan dalam kinerja birokrasi sehingga tidak adanya kegelapan ataupun keabu-abuan untuk mendapatkan prosedur kerja yang lebih jelas, terarah, teratur dan juga terukur.
Dewan Juri terhormat dan juga rekan-rekan tim yang kami sangat kagumi, izinkan kami untuk kembali menegaskan bahwa kami sangat yakin pendekatan politik merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi korupsi di Indonesia sesuai dengan argumentasi dan jawaban yang telah kami paparkan sebelumnya. Terima kasih. Masih ada sisa 30 detik. Silakan, mau dimanfaatkan? Cukup Kak, terima kasih. Cukup, baik. Sudah Ya. 3 pendekatan tadi ya Van ya. Ada pendekatan iptek, pendekatan melalui hukum, dan melalui politik. Baik, kita masih Masih ada- punya 2 Ya, betul sekali. pendekatan lagi. Jadi langsung saja Bayu. Ya, kita akan berikan kesempatan kepada tim Hypatia. Yes, Silakan. 90 detik dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini bahwa pemerintah bisa menggunakan politik untuk membentuk kebijakan publik. Pemerintah bisa menggunakan budaya dan teknologi sebagai sarana sosialisasi dan bahkan hukum untuk memberikan batasan dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, keberhasilan sebuah kebijakan dan hukum sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang hanya dapat dicapai jika ada kesepakatan dalam pola pikir masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, untuk melibatkan masyarakat, pemerintah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat guna membangkitkan kesadaran moral dan nasionalisme. Dengan melakukan kerjasama antara lembaga sosial non-pemerintah, pemerintah dapat memberikan pengalaman secara langsung dan menciptakan investasi sosial sebagai pintu gerbang pemanfaatan bonus demografi mendatang. Sehingga dengan terlebih dahulu memperbaiki pola pikir dan menciptakan kesepakatan sosial, maka seluruh solusi yang diusulkan oleh bidang budaya, politik, dan yang lainnya baru dapat terlaksana dan diterima oleh masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dengan melibatkan masyarakat dalam pemerintahan, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas utama yang memberi daya tekan kepada pemerintah yang harus menjadi teladan bagi rakyatnya, sehingga pendekatan sosial dapat menyelesaikan masalah secara top to bottom, juga dari bottom to top, sehingga terjadi 10 solusi detik. yang berkesinambungan. Terima kasih. Masih ada waktu 5 detik. Sudah cukup? Baik, itu dia tim Hypatia 3 Serikandi kita Bayu. Dan kita punya tim yang kelima. Ini tim Pamungkas ya. Ya. Dari Bali untuk pernyataan penutup. 90 detik dari sekarang. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, dalam mengatasi korupsi perlu kita mulai dengan mencabut dari akarnya, yakni perilaku, kebiasaan, dan pikiran buruk yang dinormalisasi oleh bangsa kita. Dengan melakukan penerapan dan pembiasaan atas adopsi nilai-nilai kearifan lokal dan memanfaatkan sanksi adat di tengah masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat memberikan stigma buruk pada perilaku korupsi, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat mengatasi korupsi di bangsa kita. Dengan perspektif budaya, kami juga menyadari bahwa setiap aspek baik hukum, iptek, sosial, dan politik juga punya peranan yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga tidak ada aspek yang dapat berdiri sendiri. Sagilik saguluk, salunglung sabiantaka. Paras paros sarpenaya saling asah, saling asih, saling asuh. Yang berarti bersatu padu, menghargai pendapat orang lain, saling mengingatkan, saling menyayangi, empati, dan tolong menolong. Pagi nelayan menebar jala, siangnya pulang dengan ceria. Lestarikan budaya, tegakkan Pancasila. Atasi korupsi untuk bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wow, sungguh Keren Pamungkas. banget. Wow. Dari 5 sekolah, 5 SMA. Ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bali, Jakarta. Kalimantan, dan juga Jakarta. Rasanya terkait korupsi, kalau kita ngelihat anak-anak mudanya kayak gini, kayaknya nggak ada alasan untuk tidak optimis bangsa ini akan menuju ke tempat yang lebih baik. Inspirasi banget ya dibanding Betul. aku tuh gak Bayu. Perdebatannya tuh bubur diaduk atau enggak sampai sekarang. Tapi kalau melihat beginian kita senang banget ya. Harapan bangsa Indonesia punya masa depan yang luar biasa. Ya ini loh. ampun. Oh. Wow. Kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi untuk kelima tim yang sudah luar biasa. Gak heran ya, mereka sudah menyisikan kurang lebih berapa tim? 606 tim 606 tim. Wow. Sekarang tersisa 5. Nah. Dan memang malam hari ini akan penentuan. Nah itu dia, 3 babak sudah dilewati. Selamat untuk kelima tim yang sudah melakukan dan memberikan yang terbaik. Iya. Tapi yang masuk ke babak grand final besok hanya 3 tim terbaik. 3 Artinya tim setelah ini harus ada 2 tim yang tereliminasi. Ya, tapi kalau kita ngelihat sih kayaknya 5-5-nya sih udah jago cukup Wih, banget. Ya. qualified banget ya, lebih dari Iya. qualified. Tapi sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dong buat kelima tim. Paling enggak mereka kita percaya sudah memberikan yang terbaik. Betul. Wow. Gimana, ada yang mau berikan tambahan atau pertanyaan atau apa lagi? Enggak ya? Udah cukup ya? Sudah puas ya? Sudah puas? Sudah?
Ada yang mau masuk lubang? Enggak dong. Itu bukan kompetisi seperti itu yang kalah harus masuk lubang gitu. Enggak. Tapi memang panas menarik sekali ya. Iya, Kalian luar boleh biasa. senyum dong sekarang, Iya, senyum. boleh lebih tenang, lebih santai. Sekarang biarkan yang grogi kita lempar ke meja juri kan Nah, Bayu? betul, pastinya Dewan Juri sudah kebingungan nih untuk memilih 3 yang terbaik. Dari tadi kalau kita lihat Kakak Coki, Kakak Bonggas, Kakak Ari, Kakak Yohana, semua tegang dan memperhatikan kata demi kata yang dikeluarkan oleh para peserta. Betul, jadi kita persilakan nih untuk Dewan Juri untuk rapat paripurna dulu mungkin nih sekarang nih. Iya, dan Karena setelah penting ini banget nih. betul, kita juga akan melihat nih dan juga mendengarkan Dewan Juri. Mungkin Kakak Coki boleh dong memberikan tanggapan dan juga komentar setelah mendengar 5 finalis. Ada yang ingin disampaikan atau tanggapannya? Terima kasih Kak Bayu, terima kasih Kak Ivan. Adik-adik, saya pertama-tama harus sampaikan ini. Saya atas nama juri, kami semua bangga sama kalian. Wow. Apa yang kalian sudah sampaikan tadi adalah narasi yang tidak normal untuk anak SMA. Tidak normal ya? Tidak normal sama sekali. Hanya orang-orang, anak-anak SMA yang punya pemikiran kritis, terbuka, mau menerima masukan dan mau dibimbing oleh para mentornya, baru bisa menelurkan pemikiran konstruktif seperti yang kalian sampaikan. Jadi ide-ide dan gagasan yang sudah kalian sampaikan tadi harusnya hari ini ditonton bukan hanya oleh para pemangku kepentingan di negeri ini, tapi juga oleh para calon pemimpin. Karena apa yang kalian sampaikan tadi adalah bekal yang baik. Selamat sekali lagi. Siap, wah. Siap, ini the next Coki Sitohang rasanya 15 nih ya. Bisa lebih dari situ. Bisa lebih bro. Oke, tapi kita penasaran juga nih kalau ngeliat kan kelihatannya mereka udah mulai rileks, senyumnya mulai semakin manis gitu ya. Iya. Kita todong aja kali 1-2 orang ya. Saya mau tanya dulu nih yang saudaraku yang di Bali, gimana masih tegang nggak? Kayaknya ya, Anda kayak semuanya nih mau dimakan gitu loh. Iya, emang kalian Semuanya persiapan berapa diserang lubang sih? Gitu. Makanya, Anda masuk ke lubang yang kami buat gitu. Ada komentar, Silakan. ada tanggapan gimana terhadap peserta-peserta finalis yang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Gak usah gitu bro. 10 detik lagi untuk menjawab. Nanti waktunya jalan kalau jawabnya kayak begitu. Oke, gimana? Ya, bersyukur tentunya perasaan kami untuk sampai di sini tuh sesuatu yang benar-benar tidak kami sangka. Karena kami yakin banyak ratusan peserta lainnya tuh luar biasa dari masing-masing sekolah. Dan sampainya di sini pasti tidak luput dari campur tangan Tuhan. Itu yang saya percaya. Wow, terima kasih. Kalau dari Kalimantan, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Baik, kami sangat bersyukur karena bisa berada di sini dan mengalahkan 609 yang lainnya. Wow. Kami merasa sangat percaya diri bisa berada di sini ya. Iya. Begitu Kak. Tapi pertanyaan aku nih, ini coba kita heart to heart nih ya. Sebelumnya, dari kalian bertiga, pernahkah menginjakan kaki di ibu kota, di Jakarta? Belum. Wow. Kalinya, wow. Pernah kepikir gak kalian bakal ke ibu kota? Belum Kak. Wow. So how do you feel? Apa yang impresi kamu setelah pertama kali ke Jakarta ini? Apa kesan-kesannya? Infrastrukturnya Kak. Iya, oke. Cuma di gedung tinggi di sini. Luar biasa ya, mudah-mudahan dapat inspirasi untuk membangun tempat asalnya ya. Yes. Oke, nah ini berikutnya kalau tim Semanas Tritem, gimana tim Semanas? Ada yang mau disampaikan mungkin buat keluarga di rumah yang menyaksikan malam hari ini? Oke baik, saya mewakili terima tim kasih Semanas. Kak. Salah ya. Tim Semanas yang benar. Pasti perasaan yang pertama kami rasakan tentu alhamdulillah, sungguh luar biasa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Dari ratusan orang di luar sana, kami yang dipilih 5 tim ini menjadi orang yang bisa tampil di TVRI ini Kak. Wih, mantap ini. Terus curhat-curhat dikit nih Kak. Boleh. Kita kan dari jauh nih, Ya. dari alas ini. Jadi untuk mematahkan banyak orang perspektif yang mengatakan bahwa anak desa tuh nggak bisa ke kota, tapi kami bisa buktikan kok anak desa ke kota. Luar biasa.
Dari mana ini semuanya? Asalnya dari sama ya? Sama dari Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Dari Barat. Sumbawa semuanya, tiga-tiganya. Wah, Bayu. Keren, yes. Sepertinya job kita terancam di masa depan. Ya udah pasti itu. Ini penerus Coki Sitohang Ya semua ini loh. pastinya. Selain umur, kemampuan juga ya. Gawat Oke, ya. keren. Berikutnya Tapi ya. berikutnya kita mau tanya yang dari Bandung dulu nih. Hypatia. Gimana Hypatia? Ada yang mau disampaikan tanggapan kesan-kesannya setelah melewati rangkaian sepanjang ini sampai ke babak final malam hari ini? Pakai bahasa Sunda boleh Nggak loh? harus. Oh nggak harus ya, perlu. jangan ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Pertama-tama, Mami kalau nonton ini, Mami aku masuk TV. Aduh, Mami. Oh paling sedih mau gini-gini. Oh paling gak kuat tuh kayak gini. Gak usah Pan, gak usah nangis. Baru kayak gitu. Oke, silakan lanjutkan. Ya kayak kita bersyukur banget sih karena banyak banget pengorbanan yang kita buat kita sampai di titik ini. Dan semuanya itu nggak lepas dari campur tangan Tuhan, campur tangan sekolah, campur tangan keluarga kita, dan orang-orang terdekat yang mungkin you know who you are, kita nggak bisa sebutin satu, tapi makasih juga buat panitia yang selama ini udah jagain kita, udah bimbing kita. Very lucky buat ngerasain pertama kali debat demokrasi ya, ini ya berarti ya? Ya betul. Ya, pertama kali ini kita bisa bertukar pikiran dari orang-orang dari seluruh daerah di Indonesia tentang topik-topik yang susah juga ya, topik-topik yang mengarah ke politik gitu. Dan kita juga udah kelas 12 nih, jadi mungkin ini our last chance buat turun sekali lagi ke turnamen debat. Dan kita pengen, tentu pengen for the best ya, hope for the best, tapi kita juga tetap pengen untuk enjoy the process. Yes, enjoy the process. Bioskop. Biasa? Oh biasa, ya. Bioskop. Ini berikutnya dari Jakarta. Kalian tuh kalau lagi nggak ngapain pernah main game gak sih? Apa semuanya belajar terus? Pinter-pinter banget loh. Ini ilmuwan-ilmuwan ya. Makanya. Silakan dari Jakarta, ada yang mau disampaikan? Pertama-tama tentunya kami semua sangat bersyukur karena kami semua sudah bekerja keras dan hasilnya terbayarkan. Kami semua dapat menginjakan kaki di gedung ini untuk tayang dan berdebat di depan kamera yang sangat banyak dan juga layar yang mungkin besar. Dan juga tentu saja kami sangat amat senang dapat bertemu satu sama lain yang sebelumnya hanya bertatap muka melalui aplikasi Zoom, dan juga kami sangat senang sudah ada bonding selama beberapa hari yang lalu, dan kami akan sangat sedih jika berpisah nanti karena tentunya akan rindu dengan yang lainnya. Namun apapun yang telah kami lakukan tidak akan pernah terlupakan, dan apapun hasilnya itu akan tetap kami gunakan ke depannya, tidak akan terlupakan. Wow. Bayu, ini kenapa? 5 tim, satu pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi jawabannya dari 5 perspektif yang beda-beda loh. Sesuai Hebat, ya? instruksi dong ya. Oke, makanya keren banget. Tepuk tangan dong untuk 5 tim ini, 5 finalis. Wow, luar biasa. Wow, keren banget sih. Oke. Yes. Ini sepertinya Dewan Juri sudah kebingungan dan sebentar lagi kita akan mendapatkan informasi kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang untuk maju ke babak grand final berikutnya ya. Exactly. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Demokrasi Debat Modern Kreatif Generasi.
Kembali di Demokrasi, debat modern kreatif generasi. Alright, Ya, Bayu. ya Isvan. So, ini adalah segmen yang paling kita tunggu-tunggu, Bayu. Betul. Karena di segmen ini kita akan menentukan siapakah yang akan lanjut ke babak grand finalist dan yang akan tereliminasi. Betul sekali. Yang jelas lima-limanya sudah memberikan yang terbaik, tapi seperti kompetisi pada umumnya bahwa harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Yes. Sebelum kita mengetahui siapa 3 terbaik yang akan maju ke babak grand final besok, kita akan dengarkan tanggapan dari Dewan Juri. Tadi kita sudah mendengarkan Kakak Coki, sekarang kita Yang mana? Kak Yang mana? Yohana dulu. Kak Yohana yang paling Gimana? cantik ya. Kak Yohana, boleh berikan tanggapan, sanggahan, atau mungkin pertanyaan? Oh, jangan dikasih pertanyaan Oke. lagi dong. Jangan ya, oke. Sudah Kak cukup Yohana, waktunya. waktu Anda 90 Gimana? detik dimulai dari... Nggak perlu pakai waktu ya? Nggak perlu. Iya, oke. Kesan-kesan Kak Yohana. Thank you. Adik-adik, kita kasih tepuk tangan buat adik-adik semua dulu yuk. Kalian tuh juara sudah. Siapapun itu kalian sudah punya tanggung jawab yang luar biasa. Karena kalian adalah duta-duta sayang. Pada saat kalian pulang ke daerah masing-masing, sebarkan pengalaman kalian. Berikan yang terbaik dari yang terbaik yang ada dari kalian. Dari hari pertama datang hingga besok tentunya. Ya, jadi kalian adalah duta-duta. Ajak adik-adiknya lagi untuk tahun depan. Ikut lebih seru lagi, lebih meriah lagi. Dan adik-adik sudah bisa menjadi mentor bagi mereka. Betul, adik-adik adalah tonggak sejarah demokrasi. Wow. Kalian siap ke Jakarta lagi? Iya dong. Wah. Baiklah. Luar biasa. Semangat dari Kakak Yohana ya, Van ya. Luar biasa, Kayo. Terbaik sekali. Nah, sekarang berikutnya kita mau todong yang mana nih, Bayu? Itu Kakak Duta di sebelahnya. Bukan ya, sorry. Itu Kakak Coki ya. Tadi sebenarnya Kakak jadi duta soalnya Oh mereka. iya, jadi duta. Nah, kita langsung ke Kakak Bongas mungkin ada kesan-kesan, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam calon-calon pemimpin bangsa. Wow. Luar biasa. Banyak orang yang mengatakan bahwa politik kita kurang narasi. Tapi setelah malam ini saya melihat adik-adik, narasinya cerdas, deliverynya cantik, menyampaikannya luar biasa. Saya menjadi semakin optimis dengan masa depan Indonesia. Dan masa depan Indonesia adalah adik-adik ini. Beri Luar selamat untuk biasa. Thank you Kak Bongas. Kalau mereka deliverynya cantik, kalau aku anak ayah cantik. Aduh, bukan itu. Beda-beda ya. Baiklah, sekarang kita mau menanyakan pendapat leadership coach kita, the one and only Ari Wibowo. Silakan, Kak Ari. Silakan. Saya pikir para calon legislatif harus belajar dari adik-adik semua. Wow, wow. Mungkin sebelum mencalonkan diri suatu hari, bisa jadi konsultannya buat mereka. Saya melihat sebuah kesetaraan kualitas di dalam hal ini ya. Jadi kalau seperti sepak bola, sebetulnya semuanya setara, sama-sama hebat, sama-sama kuat, konstruktif, pemikiran konstruktifnya sangat bagus. Ya tinggal masalah taktik di lapangan saja sebetulnya. Jadi siapapun yang lolos dan siapapun yang tidak lolos, semuanya sudah memberikan yang terbaik dan semuanya juara. Nah, masukan dari saya saja, di dalam berdebat, khususnya di dalam conclusion, ada baiknya untuk memberikan solusi dalam hal maintenance dan juga inovasi. Jadi apa yang di-maintain, yang sekarang sudah bagus, dan apa yang kemudian bisa menjadi inovasi untuk di dalam solusinya. Nah, di dalam memberikan solusi, bisa diberikan solusi jangka pendek, solusi jangka panjang, dan kemudian strategi atau tahap-tahap solusinya. Dan itu akan membuat atau memberikan nilai yang sangat baik di dalam perdebatan. Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Kak Ari. Jadi ada room for improvement ya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Mudah-mudahan di kesempatan berikut besok terutama siapapun yang lolos ke babak grand final bisa menerapkan nih apa yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri. Exactly, dan sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dewan Juri yang sudah memberikan penilaian, dan aku tahu nih Bayu ini pekerjaan yang sulit. Ya betul. Sesulit melupakan dia. Tapi Masih pastinya. kebawa-bawa dia. Oke. Bayu. Ya. Ini dia, this is the time. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Babak eliminasi peserta. Ya, Dan di tangan saya, pemirsa TVRI, dimanapun kalian berada.
sudah berada nama tim yang akan lolos ke babak Grand Final. Baik, kita akan umumkan 2 tim yang akan lolos. 2 tim dulu, 2 tim pertama 2 ya. dari 3 berarti ya? 2 dari 3. Baik. 2 dari 3 tim yang akan lolos. Yang kami sebutkan, silahkan langsung menuju tempat yang sudah ditentukan. 5-5-nya sudah memberikan yang terbaik. Dan tim pertama yang lolos adalah tim pertama yang lolos. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Anagata. Selamat kepada tim Anagata yang menjadi Grand Finalist pertama yang lolos ke babak Grand Final. Betul. Dan yang akan kami umumkan ini bukan artinya berurutan terbaik juara 1, 2, 3. Tapi ini dipilih secara acak 3 tim terbaik. Yang berikutnya yang menjadi tim kedua dari 3 Grand Finalist. Selamat untuk tim Hypatia. Wow, tim Hypatia menjadi tim kedua yang berhasil lolos untuk masuk ke babak Grand Final. Ya. Baik. Sudah ada 2 tim di sana, artinya 1 tim tersisa. 1 slot tersisa. Yang jelas semuanya sudah memberikan yang terbaik. Dan yang tidak lolos dan yang harus terhenti di babak final malam hari ini, jangan berkecil hati seperti yang disampaikan oleh Dewan Juri kita malam hari ini. Anda adalah duta-duta yang luar biasa, agen-agen perubahan yang akan membawa bangsa ini menjadi jauh lebih baik ke depannya. Nah, oke. Kita akan umumkan untuk tim ketiga yang akan menyusul 2 tim lainnya untuk kembali bertarung gagasan di babak Grand Final esok hari. Ialah tim dan Grand Finalist ketiga adalah Smanas Rhythm. Silakan bergabung dengan kedua Grand Finalist yang sudah terpilih pada malam hari ini. Dan buat kedua tim yang belum lolos di kesempatan kali ini, baik tim Tabela Harati dan juga tim Phoenix, jangan berkecil hati. Anda adalah penerus-penerus bangsa, harapan kita semua yang tentunya harus berbangga hati. Betul. Karena sudah menyisihkan begitu banyak peserta-peserta lain dari seluruh Indonesia. Exactly, sudah melangkah sejauh ini dan kita percaya mereka siap untuk kembali jadi agen perubahan. Betul sekali, dan sekarang saatnya kami akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Yang saya rasakan ketika saya tereliminasi adalah jujur saya sangat merasa kecewa. Saya merasakan sedih karena karena perjuangan yang selama ini saya lakukan tidak membuahkan hasil. Tapi itu bukan berarti kami akan menyerah, bukan berarti saya akan menyerah sampai sini saja. Karena sebuah kegagalan adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Perasaan saya setelah tereliminasi, jujur saja rasanya kecewa karena kami rasa kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi jujur saja memang mungkin banyak di luar sana kelompok-kelompok yang lebih baik dari kami. Dan kami sudah bersyukur bisa sampai di stage ini bersama-sama.
Yes, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua tim yang sudah berjuang ya Bayu ya. Ya betul, dan pada kesempatan malam hari ini seperti yang disampaikan, mungkin yang bikin sedih itu bukan kekalahan ya, tapi harus berpisah dari teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan yang begitu cukup panjang. Nah pada malam hari ini kita akan berikan secara simbolis piagam penghargaan untuk kelima finalis. Boleh berikan tepuk tangan? Selamat. Tetap semangat. Selamat. Tetap semangat. Tetap semangat. Salam untuk keluarga di Kalimantan ya. Oke. Mungkin kita sekalian mau mengundang para dewan juri untuk bergabung bersama kami Iya, di panggung. boleh maju ke depan. Dewan juri boleh berkenan untuk bergabung bersama kita di atas panggung. Dan ketiga tim yang akan maju ke babak grand final. Boleh bergabung juga Yuk, bersama kita bergabung, semua. kita kembali ke tengah sini. Silakan. Boleh saling memeluk. Iya. Wow, Bayu. Satu momen yang cukup mengharukan ya. Sangat mengharukan. Sangat. Luar biasa malam hari ini ya. Aku merinding sekarang. Betul sekali, Ivan. Yang jelas besok kita akan saksikan jam 8 malam babak grand final. Dan kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi pemenang dari debat modern kreatif generasi ini. Yes, jadi pasti pada akhir kata saya Ivan Kabul. Dan saya Bayu Oktara pamit. Terima kasih, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa besok tentunya hanya di Demokrasi Debat Modern Kreatif Generasi. See you and see you. Terlahir di sini, bagian darimu Indonesia. Adalah kewajibanku Jagamu selalu Indonesia. Keagungan pencipta terlukis di dalammu. Takkan sekalipun ku meragukan dirimu, negaraku. Indonesia.